Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel Naili Hamhij TV. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa sih TOEFL itu dan apa aja sih soal-soal tes TOEFL itu. Nah, di video kali ini akan dibahas tentang listening section dalam tes TOEFL. Terdapat 3 jenis soal TOEFL. Yang pertama listening section, yang kedua structure and written expression, yang ketiga reading comprehension. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai listening section dan bagaimana sih strategi mengerjakan listening section ini. Listening section atau listening comprehension itu adalah aspek mendengarkan dalam tes TOEFL. The first section of the TOEFL test is the listening comprehension section. This section consists of 50 question. Jadi dalam seksi ini, dalam listening comprehension atau listening section ini terdiri dari 50 pertanyaan. Some tests may be longer. Beberapa tes ada yang panjang. You will listen to recorded materials and respond to question about the material. You must listen carefully because you will hear the recording program one time only. And materials on the recording is not written in your textbook. Jadi kita yang mau tes ya, kita harus pay attention, kita harus perhatian, kita harus dengarkan baik-baik karena dalam tes TOEFL hanya diulang 1 kali, tidak lebih dari 1 kali. Dan materinya pun atau apa yang diucapkannya pun is not written in your textbook, tidak tertulis dalam textbook. Jadi tidak ada tulisannya di depan tempat kita tes itu, tidak ada tulisannya tentang conversation yang sedang berlangsung. Nah, terdapat 3 bagian dalam listening comprehension section dalam TOEFL test. Untuk yang pertama part A atau yang pendek conversationnya. Consists of 30 short conversation, ada 30 soal conversation yang diikuti oleh pertanyaan. You must choose the best answer to each question from the 4 choices in your textbook. Ada 4 pilihan, nanti kita pilih yang mana yang paling benar dari pertanyaan. Biasanya ini hanya pembicara 1, pembicara kedua, dan pertanyaan atau naratornya bertanya tentang apa. Yang part B consists of 2 long conversation, ada 2 conversation yang agak panjang diikuti oleh beberapa pertanyaan dan kita harus memilih jawaban yang paling benar dari 4 pilihan jawaban yang ada. Yang ketiga part C consists of 3 talks, jadi ada 3 pembicara banyak yang ngomong, each followed by a number question, diikuti oleh beberapa pertanyaan. Dari hasil conversation itu biasanya 3 atau 4 pertanyaan yang muncul atau malah 4, 8 lebih yang muncul. Jadi kita memang diminta untuk pay attention, fokus dengan obrolan dan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Kurang lebih begitu dalam pembagian part in listening comprehension. Dalam listening comprehension atau listening section, paling tidak kita tahu strategi-strategi umum atau general strategies untuk menjawab soal-soal dalam listening section. Pertama, be familiar with the direction. Jadi pertanyaannya apa? Mulai dibiasakan. The direction on every TOEFL test are the same. Biasanya sama perintah soalnya. So it is not necessary to listen carefully to them each time. Jadi jangan
Jangan terus sudah diputar kemudian berusaha untuk berusaha untuk mengingat lagi apa yang diputar. Jangan, kita fokus aja. Yang kedua, listen carefully to the conversation and talks. Kita fokus mendengarkan pada saat obrolan berlangsung. Ketika obrolan selesai, kita jangan kembali ke obrolan yang pertama tadi. Jangan, karena itu akan mengganggu konsentrasi kita selanjutnya. You should concentrate fully on what the speakers are saying in the recording program because you will hear it one time only. Jadi kita memang diminta untuk fokus mendengarkan conversation. Kenapa? Karena memang nggak bisa diulang, hanya satu kali. Kita nggak bisa sama yang muter video itu, kaset itu bilang, Mas minta tolong ya diputar lagi. Itu nggak bisa, karena memang aturannya hanya satu kali yang diputar. Ketiga, know where the easier and more difficult question are generally found. Kita lihat mana sih yang susah-susah, mana yang gampang-gampang. Within each part of the listening comprehension section, the question generally progress from easy to difficult. Biasanya ITS atau yang buat itu nyusunnya yang mudah-mudah dulu pertanyaannya, baru ke yang sulit-sulit. General strategy yang keempat, never leave an answer blank and answer sheet. Even if you are unsure of the correct response, you should answer each question. There is no penalty for guessing. Artinya jangan pernah kita meninggalkan satu jawaban pun dari tes TOEFL. Jangan sampai satu lewat kita jawab. Kenapa? Karena siapa tahu benar gitu ya. Karena there is no penalty for guessing. Jadi nggak ada nggak ada pengurangan, apalagi minus. Maka jawab saja. General strategi yang kelima, use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Jadi kita juga harus tahu waktu seberapa cepat atau seberapa pas kita mengerjakan soal-soal. When you finish with one question, you may have time to look ahead at the answer to the next question. Kita juga bisa melihat pertanyaan yang selanjutnya. Perlu diingat, jangan pernah coba mengingat kembali pertanyaan conversation yang sebelumnya atau jawaban yang sebelumnya. Jadi kita memang kalau sudah berjalan ke conversation yang kedua, udah kita fokus ke conversation yang kedua. Kalau kita sudah menemukan jawabannya, tinggalkan yang kedua, sekarang baca. Kalau masih ada waktu untuk menuju pertanyaan yang ketiga, maka kita semua kalau bisa baca dulu soalnya meskipun hanya selewatan. Karena nanti kita bakal familiar dengan conversation yang disebutkan gitu. Misalnya begini ya, untuk contoh soal listening part A question yang short conversation. On the recording you hear pernyataan atau conversation pertama, si man ngomong gini, I've always wanted to visit Hawaii with you. Saya selalu pingin deh mengunjungi Hawaii itu sama kamu. Itu kata pembicara pertama. Kemudian pembicara kedua, si woman menjawab, why not next month? Loh kenapa enggak minggu depan aja? Gitu kata si woman. Terus pertanyaannya begini, what does the woman mean? Artinya si narator itu pengen tahu apa sih maksudnya perempuan ini jawab tadi why not next month? Nanti pertanyaannya dalam buku begini. In your textbook you read A. Next time is good time for the trip. B. She doesn't want to go to Hawaii. C. She suggests taking the trip next month. D. She's curious about why he doesn't want to go. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kenapa? Karena memang dia bilang, kan laki-laki pertama bilang, saya selalu pengen deh pergi ke Hawaii itu pengen sama kamu. Terus woman bilang, why not next month? Loh kenapa nggak minggu depan? Berarti kenapa nggak bulan depan? Berarti maknanya kan perempuan ini mau berangkat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah she suggests taking the trip next month.
Cukup sekian dulu penjelasan dalam listening comprehension atau listening section bagian part A. Nanti akan ada video tentang yang part B dan part C dalam listening comprehension.